Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi' bi ihsani yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ikhwatal iman, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senandung tasbih, tahmid dan takbir selalu kita lantunkan sebagai syukur kita kepada yang memberikan rezeki, memberikan kehidupan, hidayah, keimanan, keislaman kepada kita semua. Lalu di siang ini kita dipanggil olehnya, diseru olehnya. Kita pun tanggalkan dan tinggalkan semua aktivitas kita menuju panggilannya. Duduk di rumahnya, memohon dan meminta kepadanya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri dengan segala kenikmatannya, yang terbaik dalam ibadah kepadanya, yang terus dibimbing di papahnya hingga akhir hayat kita meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sudah menjadi kewajiban seorang khotib mengajak dan mengingatkan, terutama kepada khotib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan, ketaatan serta ketakwaan kita kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh kita lakukan, kita kerjakan apa yang diperintah Allah, dan juga kita berusaha berupaya untuk meninggalkan semua larangan Allah. Itulah sesungguhnya takwa yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, yang akan mengangkat martabat, kedudukan, kemuliaan seorang hamba, bukan karena harta dan pangkat yang dimilikinya, jabatan yang disandangnya, tapi barometer atau tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah sejauh mana kadar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat-sahabat beliau, sehingga dialog ini diabadikan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika saat Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa amalan yang terbaik menurut engkau yang bisa engkau lakukan karena Allah, mencari ridha Allah, mengharap rahmat Allah?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, amalan yang terbaik yang bisa aku lakukan, aku persembahkan untuk Allah, adalah berinfak di jalan Allah." Lalu Rasul bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, amalan apa yang terbaik menurutmu untuk Allah?" "Menurutku ya Rasulullah, maju di medan pertempuran membela agama Allah." Rasul lalu bertanya kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, apa menurutmu amalan yang terbaik yang bisa gue lakukan untuk Allah?" "Membaca Al-Quran ya Rasulullah." Lalu tanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Menurut engkau apa wahai Ali yang bisa engkau lakukan?" "Menurutku ya Rasulullah, amalan istiqomah yang mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dialog Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya bisa kita simpulkan bahwa Allah memberikan
kepada semua hamba-hambanya. Kelebihan, keistimewaan dan kemuliaan, di samping juga pun ada kekurangan. Itulah yang disampaikan Allah dalam surat At-Taghabun ayat 16. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepadaku, kata Allah. Mastata'tum, semampumu, sekuatmu. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekali-kali Allah tidak akan pernah membebani kepada hambanya kecuali dengan kemampuan hamba itu. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bisa untuk memaksimalkan ibadah kita, dari sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Kalaupun tidak bisa, maka kita ambil satu amaliyah, yang amaliyah itu yang akan bisa meraih cinta Allah, sayang Allah, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, para sahabatnya, dan para tabi'in. Kalaupun nggak bisa semua, maka jangan pernah kita tinggalkan semua. Itu pun dipraktikkan, dicontohkan oleh tabi'in. Seorang Uwais Al-Qarni, pemuda, seorang rakyat jelata yang fakir miskin, tapi karena ada amaliyah yang beliau lakukan secara istiqomah sebagai amalan unggulan, sehingga mengharap ridho Allah, rahmat Allah. Walaupun gak dikenal di penduduk bumi, tapi namanya populer, sangat masyhur, terkenal di penduduk langit. Karena apa? Karena ada amaliyah yang menjadi unggulannya. Mungkin masalah sholat tidak, puasa tidak sesempurna para nabi, para rasul, para tabi'in, tapi ada amaliyah sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW pulang dari peperangan menuju kediaman beliau, datanglah malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan salam Allah untuk Uwais Al-Qarni. Padahal Rasulullah SAW belum bertemu, belum pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sungguh Allah sangat mencintai Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang tinggal di Yaman. Maka sampaikan kepada para sahabatmu, sungguh ketika mereka bertemu dan berjumpa dengannya, mintalah doa kepadanya, karena doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di kediaman, beliau bertanya kepada istri tercinta, wahai Humairah, adakah seorang pemuda yang datang? Uwais Al-Qarni namanya. Banyak sekali yang datang ya Rasulullah, namun aku tidak tahu mana yang Uwais Al-Qarni. Karena saat Uwais Al-Qarni datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah masih di medan pertempuran. Begitu Rasul pulang, Uwais Al-Qarni pulang, tidak bertemu, tidak berjumpa dengan Rasulullah. Sepeninggalnya Rasulullah, sewafatnya Rasulullah, Rasul pesan kepada sahabatnya, tolong sampaikan salamku untuknya dan mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menunggu dan menanti jamaah dari Yaman dengan harapan bisa bertemu, berjumpa dengan Uwais Al-Qarni yang diamanahkan Rasulullah kepadanya. Bertemulah beliau dengan Uwais Al-Qarni. Apa kelebihan amaliyah yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Apakah sholatnya, puasanya, sedekahnya? Ikhwatal iman, ternyata tidak. Ada amaliyah yang luar biasa istimewanya, yang Allah takjub kepadanya. Maka ridho dan rahmat Allah selalu terkucur, terurai untuknya. Umar menanyakan, wahai Uwais Al-Qarni, apa amaliyah yang kau lakukan sehingga Allah mencintaimu? Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan salam untukmu, ceritakan kepadaku apa amaliyahmu sehingga menyita perhatian Allah Subhanahu wa taala. Tidak, wahai Umar bin Khattab, khalifah, aku tidak punya amalan seperti amalan-amalan para sahabat-sahabat. Namun sungguh aku berusaha, berupaya untuk bakti kepada orang tuaku. Dalam satu riwayat
Beliau menggendong sang ibu tercinta untuk menunaikan ibadah haji dari Yaman ke Makkah Al-Mukarramah. Tawaf mengelilingi Baitullah, sa'i dari Safa dan Marwah dengan kasih sayangnya. Ternyata amaliyah inilah yang membuat Allah cinta kepadanya, sayang kepadanya. Atau Sa'id bin Mu'afah yang tinggal di Syria saat eranya Hasan al-Basri, ketika saat menunaikan ibadah haji, semua ibadah haji amalnya ditolak oleh Allah, nggak diterima oleh Allah. Dalam mimpinya Al-Hasan al-Basri dipertemukan, diperlihatkan perbincangan para malaikat. Malaikat yang pertama menyampaikan kepada malaikat yang lainnya, sayang, begitu banyak jamaah haji ternyata sia-sia jamaah mereka, sia-sia haji mereka. Yang kaya ternyata jalan belaka, yang punya ilmu pengetahuan ternyata riak dengan hajinya, yang fakir miskin ternyata minta-minta. Malaikat yang satu kemudian mengaminkan, mengiyakan. Objektif penilaian malaikat yang benar, apa yang kau lihat, engkau yang saksikan, aku pun menyaksikan itu. Lalu datang malaikat Jibril alaihissalam dalam mimpi Hasan al-Basri. Wahai malaikat, sungguh Allah menerima para ibadah haji semuanya, karena ada seorang hamba Sa'id bin Mu'afah yang tinggal di Syria. Karenanya Allah menerima, karenanya Allah meridhoinya, karenanya Allah merahmatinya. Terbangunlah Hasan Basri, tidak pulang menuju ke Madinah, beliau menuju ke Syria, menemui, menjumpai di mana, siapa Sa'id bin Mu'afah itu. Ternyata seorang tukang sol sepatu yang dia mengumpulkan 1 dinar, 2 dinar dengan harapan bisa menunaikan ibadah haji setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Setelah terkumpul ingin menunaikan ibadah haji, tapi ternyata tetangganya dalam keadaan kefakiran, kemiskinan, yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Dia rela, dia ridho, semua hartanya, dinarnya yang kumpulkan selama tahun bertahun, dia berikan kepada tetangganya tercinta. Dia katakan, ya Allah, jadikan ini hajiku, jadikan ini umrohku ya Allah. Aku tidak bisa hadir memenuhi panggilanmu, tapi ini mudah-mudahan menjadi panggilan yang terbaik di sisimu ya Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan untuk Allah? Tidak bisa kita maksimalkan dalam ibadah kita untuk Allah, namun hendaknya ada satu saja unggulan yang bisa mencuri rahmat Allah, cinta Allah, sayang Allah kepada kita. Atau seorang pemuda yang terkurung di dalam perut gua, mereka tidak keluar tiga-tiganya, ternyata dengan menyebut amalan unggulan-unggulan mereka. Mudah-mudahan semua itu menjadi uswah hasanah buat kita semua. Sengaja Rasul uraikan, sampaikan model dan figur mereka supaya untuk menjadi uswah hasanah buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumidin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah, haqqikna bit taqwa wal istiqamah,
haqiqna bittaqwa wal istiqamah, haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Saufa tadilu, rapat teruskan sof. Fa inna tasumman tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ka'annahunal yaqut wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani nadhakhatan.
Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Qul sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min jami'il ma'asi wad dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sabil mathani an taftaha lana bikulli khair. Ij'alna min ahlil khair. An tu'ammalana mu'amalataka li ahlil khair. Wa an tahfadana fi adyanina wa ahlina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'si wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair wa mu'til li kulli khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ya Allah taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ikhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.